Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, perlu di sini saya sampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan dengan hamba itu satu adanya, Esa. Kalau kita bicara Esa, apa yang dimaksud Esa? Subhanallah. Sekali lagi saudara, saya tegaskan, sesungguhnya Tuhan dengan hamba itu satu adanya, Esa. Itulah sebabnya para ulama-ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Subhanallah. Dan juga dikatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku lebih dekat daripada urat nadimu atau urat lehermu. Bayangkan saudara, kita dengan urat leher itu sudah satu, menyatu, tapi Allah lebih dekat. Kalau kita bisa memahami ini, pasti bisa memahami apa itu Esa. Makanya juga dikatakan para ulama-ulama sufi sangat terkenal, ketika engkau mencari Tuhan, pasti kamu gagal. Karena apa yang kamu cari ada padamu, tapi engkau mencari di tempat lain. Nah, ketika kita memahami kata ini, beranggapan bahwa Allah itu atau Tuhan itu ada pada kita, itu sudah salah. Makanya kita hati-hati. Kalau kita mengatakan Allah ada pada diri kita, itu sudah salah. Kenapa saya katakan salah? Berarti ada dua. Karena kita berpandangan bahwa Allah ada pada diri kita.
Ada dua, ada diri kita, ada dia. Tapi ketika kita memahami juga bahwa Allah itu ada di luar, itu juga salah. Makanya saudara, kita penting belajar masalah ini. Penting sekali kita belajar, jangan sampai kita sekedar mendengar kata langsung kita menyimpulkan. Jadi hati-hati kita belajar masalah ini. Ini bukan permainan. Ini menentukan masa depan kita. Apa itu masa depan? Yaumal Qiyamah. Jadi jangan sembarang berbicara tentang Tuhan kalau tidak tahu Tuhan. Siapa yang berbicara tentang Tuhan tidak tahu Tuhan, itu adalah pendusta. Pasti Tuhan mengutuk dia. Alhamdulillah, orang-orang yang di dalam grup sudah 100 lebih, semua mengalami merasa damai, tidak ada kesusahan. Alhamdulillah, bahkan banyak yang menangis-nangis. Karena sebenarnya tujuan akhir itu adalah mengalami Tuhan. Sekali lagi, tujuan akhir adalah mengalami Tuhan. Kita ini mengalami Tuhan. Tapi mana mungkin kita bisa mengalami Tuhan kalau kita tidak tahu Tuhan? Kita mengalami Tuhan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan dengan hamba itu satu adanya. Keterlaluan kalau kita tidak merasakan. Bayangkan saudara, ini semua guru-guru makrifat tahu masalah ini, bahwa kita ini hidup adalah hidupnya Tuhan. Kalau ini hidupnya Tuhan, masa kita tidak bisa mengalami Tuhan? Saudara, ketika kamu masih merasa ada, jangan pernah bermimpi, mengharap mau mengenal atau mau bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika kamu sudah tidak ada, betul-betul tidak ada, pasti kamu bertemu dengan Tuhan. Banyak orang salah anggapan setelah memahami yang disebut mati maknawi. Lalu sudah merasa dirinya fana. Jangan sampai kita hanya bisa mengucapkan bahwa tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Kita ini tidak punya kuasa. Kita ini tidak punya kehendak kecuali Allah. Kita ini tidak punya ilmu kecuali ilmu atau pengetahuan Allah. Kita ini tidak punya hidup kecuali hidupnya Allah. Kita ini tidak punya pendengaran kecuali Allah. Kita ini tidak punya penglihatan kecuali penglihatan Allah. Kita ini tidak punya perkataan kecuali Allah.
Artinya Allah yang kuasa, bukan kita. Allah yang berkehendak, bukan kita. Allah yang mengetahui segala sesuatu, bukan kita. Allah yang hidup, bukan kita. Allah yang mendengar, yang melihat, dan berkata-kata, itu semua bukan kita. Tapi hati-hati ketika kita memahami, merasa diri bahwa memahami ini sudah fana. Belum tentu. Guru saya mengatakan, mati maknawiyah atau mati maknawi itu mati paling rendah. Di sini banyak terjebak. Orang sudah mati itu tidak ada lagi namanya apa itu hak, apa itu batil. Tidak ada lagi pilihan. Mana mungkin orang sudah fana masih bisa memilih antara hak dan batil. Kalau kita sandarkan kepada Allah seperti tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang berkata-kata, kita sandarkan bahwa Allah yang memilih hak dan batil, berarti Allah itu terhukum, karena hak dan batil itu adalah hukuman. Banyak orang pandai bercerita, tapi belum tentu tahu jalannya. Kalau saudara mau damai, mau membuktikan apa saya sampaikan, masuklah ke dalam grup Rahasia Samsudin Al-Hafiz. Saya bukan cuma asal ngomong, saya pernah belajar. Berpuluh-puluh tahun saya belajar. Saya keluar masuk hutan. Bermacam-macam manusia gaib saya temui. Subhanallah. Insya Allah konten berikutnya saya akan bercerita sedikit. Awal pertama kali saya mengenal ma'rifat. Demikian saudara, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.